persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Pada materi ini, saya akan bagi menjadi 4 submateri, yaitu terdiri dari persamaan linier satu variabel. Nah, submateri ini sudah pernah kalian pelajari di SMP. Kemudian yang kedua, persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Ini adalah materi yang ada di SMA. Kemudian yang ketiga, pertidaksamaan linier satu variabel. Ini juga sudah pernah kalian pelajari di SMP. Lalu yang keempat, pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Dan materi yang keempat ini adalah materi SMA. Pembahasan yang pertama yaitu persamaan linier satu variabel. Saya akan mengulang materi tersebut yang sudah pernah kalian pelajari di SMP. Kita lihat terlebih dahulu pengertiannya. Persamaan linier satu variabel. Di sini terdapat kata persamaan, maka nanti kita akan menemukan hubungan tanda atau simbol sama dengan. Kemudian di sini ada kata linier. Linier berasal dari kata line atau garis, yaitu garis adalah bentuk geometri yang kita dapat gambar pada dimensi 1. Karena pada dimensi 1, maka nanti kita akan melihat bahwa variabel yang dimaksud di sini akan memiliki pangkat 1. Kemudian kata satu variabel di sini mengartikan bahwa dalam persamaan tersebut, nanti kita hanya akan menemukan satu jenis variabel saja, yaitu X saja atau mungkin Y saja. Nah, biasanya dalam persamaan tersebut, kita akan sering menggunakan variabel X. Maka, pengertian dari persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat 1. Persamaan linier satu variabel memiliki bentuk umum AX plus B sama dengan C, yaitu dengan A, B, C anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Kita beri contoh pertama, yaitu tentukan penyelesaian persamaan berikut. 2 dikali X plus 1 sama dengan 3 dikali X min 2. Nah, contoh ini adalah contoh persamaan linier satu variabel. Karena di sini ada satu jenis variabel yaitu X, kemudian variabel tersebut memiliki pangkat 1. Kemudian di sini kita menemukan tanda sama dengan yang berarti adalah persamaan. Penyelesaiannya, langkah pertama terlebih dahulu kita tulis kembali soalnya. Lalu untuk langkah kedua, karena persamaan tersebut ditulis dalam operasi tanda kurung, maka kita harus buka terlebih dahulu kurungnya. Maka hasilnya menjadi 2X plus 2 sama dengan 3X min 6. Lalu langkah selanjutnya, kita kumpulkan semua variabel sehingga berada pada ruas kiri dan semua bilangan berada pada ruas kanan. Maka kita dapatkan hasilnya 2X min 3X sama dengan min 2 min 6. Langkah selanjutnya, kita dapatkan min X sama dengan min 8. Kemudian, karena pertanyaannya adalah penyelesaian persamaan, langkah terakhir kita harus tentukan berapakah nilai X-nya, yaitu X sama dengan
8. Kemudian, untuk mempertegas penyelesaian tersebut, kita harus tulis dalam himpunan penyelesaian atau boleh disingkat dengan HP. HP sama dengan kurung kurawal buka, 8 kurung kurawal tutup. Nah, nanti untuk menyelesaikan sebuah persamaan, kita harus tulis sampai nilai himpunan penyelesaiannya. Contoh 2. Tentukan penyelesaian persamaan berikut. X plus 2 per 3X plus 2 sama dengan X plus 1 per 3X. Penyelesaiannya, langkah pertama, kita tulis terlebih dahulu soalnya. Kemudian, karena ini merupakan persamaan bentuk pecahan sama dengan pecahan, maka kita kalikan silang, yaitu bagian atas ruas kiri dikalikan dengan bagian bawah ruas kanan. Bagian atas ruas kanan dikalikan dengan bagian bawah ruas kiri. Maka jika kita tulis menjadi 3X dikali X plus 2 sama dengan X plus 1 dikali 3X plus 2. Untuk bagian ruas kanan tersebut, kita bisa kalikan, yaitu suku depan kali suku depan, suku belakang kali suku belakang, suku dekat kali dekat, lalu suku jauh kita kali dengan suku jauh. Atau kalau ditulis dalam tanda panah menjadi seperti ini. Untuk ruas yang sebelah kiri, kita bisa mengalihkan seluruh yang ada di dalam kurung dengan 3X. Maka menjadi 3X kuadrat plus 6X, ini hasilnya. Kemudian, depan kali depan hasilnya adalah 3X kuadrat. Belakang kali belakang hasilnya adalah 2. Lalu untuk yang dekat dikali dekat, 3X. Jauh dikali jauh, 2X. Maka kalau dijumlahkan, semuanya menghasilkan 5X. Kalau sudah, kita lihat di bagian ruas kiri terdapat 3X kuadrat, di bagian ruas kanan juga terdapat 3X kuadrat. Maka ini dapat kita coret. Lalu kita pindahkan semua yang memiliki variabel X pada ruas kiri. Sehingga menjadi 6X min 5X sama dengan 2. Maka didapat X sama dengan 2. Untuk mempertegas penyelesaian persamaan tersebut, kita harus menuliskan di dalam HP atau himpunan penyelesaian, yaitu HP sama dengan kurung kurawal buka 2 kurung kurawal tutup. Contoh selanjutnya yaitu aplikasi persamaan linier satu variabel. Karena ini adalah aplikasi, maka contoh soalnya berupa soal cerita. Sebuah kapal bergerak di air tenang dengan kecepatan 25 mil per jam. Kapal dapat menempuh jarak 4,2 mil di sungai dengan arah yang berlawanan arus. Dan dalam waktu yang sama, kapal dapat menempuh 5,8 mil searah arus. Kecepatan arus sungai adalah, karena ini adalah soal cerita, maka penyelesaiannya kita harus tentukan terlebih dahulu apa yang diketahui. Pertama, kita membaca kalimat yang berada di awal soal. 2. Aplikasi persamaan linier satu variabel. Untuk aplikasi, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya berupa soal cerita. Sebuah kapal bergerak di air tenang dengan kecepatan 25 mil per jam. Kapal dapat menempuh jarak 4,2 mil di sungai dengan arah yang berlawanan arus. Dan dalam waktu yang sama, kapal dapat menempuh 5,8 mil searah arus. Kecepatan arus sungai adalah
Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus terlebih dahulu menuliskan apa yang diketahui. Kemudian, supaya lebih jelasnya, kita kembali baca dari kalimat yang pertama. Sebuah kapal bergerak di air tenang dengan kecepatan 25 mil per jam. Maksudnya adalah kapal tersebut memiliki kecepatan 25 mil per jam tidak dipengaruhi oleh arus sungai. Kita bisa gambarkan sebagai tanda panah dengan arah kiri dan kanan dengan lambang variabelnya adalah VK. VK artinya adalah kecepatan kapal. Lalu kalimat berikutnya, kapal dapat menempuh jarak 4,2 mil di sungai dengan arah yang berlawanan arus. Misalkan kita tentukan bahwa arus sungai bergerak dari kiri ke kanan. Lalu arus sungai tersebut kita beri variabel VS, artinya kecepatan sungai. Karena tadi bergerak melawan arus, maka 4,2 mil tersebut arahnya dari kanan ke kiri. Kemudian jaraknya kita lambangkan dengan S1, yaitu 4,2 mil. Ini adalah jarak yang ditempuh dengan arah berlawanan arus, yaitu kita lambangkan kecepatan kapal tersebut adalah V1. Kemudian kalimat berikutnya, dan dalam waktu yang sama, maka dapat kita tuliskan yang diketahui, yaitu bahwa T1 akan sama dengan T2, yaitu kapal dapat menempuh 5,8 mil searah arus. Karena di sini adalah arahnya searah, maka kecepatan untuk V2 dari kiri ke kanan. Ini adalah V2, kapal bergerak searah arus, dan jarak tempuhnya adalah S2, sama dengan 5,8 mil. Langkah selanjutnya yaitu kita mulai dari persamaan T1 sama dengan T2. Kita ketahui bahwa T1 dapat dicari dari hubungan V dan S, yaitu S dibagi V. Maka untuk nilai T1 dapat kita tulis di bawahnya menjadi S1 per V1. Untuk T2 di bawahnya dapat kita tulis menjadi S2 per V2. Seperti ini. Kemudian kita ganti variabel tersebut dengan nilai-nilai yang sudah kita tuliskan. Untuk S1 kita ganti 4,2. Untuk S2 kita ganti 5,8. Kemudian karena V1 bergerak berlawanan arah arus sungai, maka kita dapat tuliskan bahwa V1 sama dengan VK min VS karena dia bergerak berlawanan arah arus sungai. Untuk V2 karena bergerak searah arus sungai, maka V2 sama dengan VK ditambah VS. Selanjutnya kita ganti VK menjadi 25, kemudian kita akan mendapatkan persamaan dalam variabel VS. Kemudian langkah selanjutnya, karena ini persamaan dalam bentuk pecahan, maka kita bisa selesaikan dengan kali silang. Sehingga kita dapat 105 ditambah 4,2 dikali VS sama dengan 145 dikurangi 5,8 dikali VS. Lalu semua variabel yang ada VS diletakkan di paling depan sehingga menjadi
10 VS sama dengan 40. Maka VS kita dapatkan sama dengan 4. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kecepatan arus sungai sama dengan 4 mil per jam. Persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Konsep nilai mutlak yaitu nilai mutlak dari suatu bilangan X dapat diartikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 pada sebuah garis bilangan dengan tidak memperhatikan arahnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Misalkan ada sebuah garis bilangan dengan pusat 0. Kemudian di sebelah kiri 0 terdapat sebuah bilangan negatif X. Maka, jarak bilangan X dari 0 dapat ditulis sebagai nilai mutlak X sama dengan X. Kemudian, jarak bilangan negatif X dari 0 dapat kita tulis sebagai nilai mutlak negatif X, yaitu sama dengan X. Karena jarak dari setiap bilangan selalu bernilai positif. Persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak memiliki bentuk umum, yaitu nilai mutlak AX plus B sama dengan C. Dengan A, B, C bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Kedua, definisi nilai mutlak adalah untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan dengan seperti yang tercetak di sini. Kemudian ditentukan oleh nilai mutlak X akan bernilai sama dengan plus X untuk X lebih besar dari 0. Nilai mutlak X akan bernilai 0 untuk X sama dengan 0. Dan nilai mutlak X akan bernilai sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0. Ketiga, sifat-sifat nilai mutlak adalah sifat yang pertama yaitu jika A dan B merupakan bilangan real, maka berlaku nilai mutlak A dikali B akan sama dengan nilainya nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kemudian yang kedua, nilai mutlak A per B akan sama nilainya dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Lalu sifat yang nomor 2. Jika A adalah anggota bilangan real, maka berlaku nilai mutlak A akan bernilai sama dengan akar dari A kuadrat. Contoh 1. Tentukan nilai dari nilai mutlak 2 plus akar 5, yang B nilai mutlak 2 min akar 5, yang C nilai mutlak min 2 plus akar 5. Lalu yang D terakhir nilai mutlak min 2 min akar 5. Untuk mencari nilai dari soal A, yaitu kita terlebih dahulu hitung yang berada di dalam nilai mutlak. Bilangan yang berada di dalam nilai mutlak yaitu 2 plus akar 5. 2 bernilai positif dan akar 5 bernilai positif. Maka yang berada di dalam nilai mutlak ini seluruhnya bernilai positif. Maka hasil dari nilai mutlak 2 plus akar 5 sama dengan 2 plus akar 5 itu sendiri. Karena yang di dalam nilai mutlak bernilai positif. Lalu untuk soal yang B, kita perhatikan yang berada di dalam nilai mutlak. Plus 2 min akar 5.
Nah, hasil dari 2 min akar 5 bernilai negatif. Karena akar 5 bernilai 2, sekian-sekian. Jadi, 2 dikurangi 2, sekian-sekian pasti hasilnya bernilai negatif. Karena yang di dalam nilai mutlak ini bernilai negatif, maka hasilnya harus kita kalikan dengan negatif. Sehingga hasilnya menjadi akar 5 min 2. Untuk soal yang B, yaitu nilai mutlak min 2 plus akar 5. Negatif 2 ditambah akar 5, hasilnya akan bernilai positif. Karena akar 5 nilainya adalah 2, sekian-sekian. Jadi negatif 2 ditambah 2, sekian-sekian, hasilnya pasti bernilai positif. Maka jika di dalam nilai mutlak ini bernilai positif, hasil dari soal yang C yaitu min 2 plus akar 5, atau dapat kita tulis sebagai akar 5 min 2. Kemudian untuk soal yang D, nilai mutlak min 2 min akar 5, hasil yang di dalam nilai mutlak bernilai negatif. Maka ketika dia bernilai negatif, kita kalikan semuanya dengan negatif. Maka kita akan mendapatkan 2 plus akar 5. Contoh yang kedua. Tentukan nilai dari nilai mutlak 3 dikali 2 min 6 per min akar 7 plus 1. Penyelesaiannya, yang pertama, kita selesaikan terlebih dahulu bagian nilai mutlak pembilang, yaitu negatif 12 berasal dari 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4, lalu hasilnya dikalikan 3. 3 dikali negatif 4, hasilnya sama dengan min 12. Kemudian langkah kedua adalah kita gunakan sifat nilai mutlak nomor 1B, yaitu nilai mutlak negatif 12 per nilai mutlak negatif akar 7 plus 1. Nah, coba perhatikan di bagian pembilang. Nilai mutlak dari negatif 12 dapat kita tulis hasilnya sebagai 12. Kemudian hasil dari bagian penyebut, yaitu kita lihat di sini min akar 7 plus 1. Maka yang di dalam nilai mutlak ini bernilai negatif. Karena min akar 7 hasilnya adalah negatif 2, sekian-sekian. Negatif 2, sekian-sekian ditambah 1, maka hasilnya bernilai negatif. Jika yang di dalam nilai mutlak hasilnya bernilai negatif, maka harus kita kalikan dengan negatif semuanya. Maka kita dapat positif 12 per akar 7 min 1. Supaya ini bentuknya menjadi rasional, maka harus kita kalikan sekawan dari penyebut. Kita kalikan sekawannya menjadi akar 7 plus 1 per akar 7 plus 1. Sehingga didapat di bagian pembilang menjadi 12 dikali akar 7 plus 1. Lalu di bagian penyebutnya, kita kalikan saja. Depan kali depan dikurangi belakang kali belakang. Maka hasilnya adalah 7 dikurangi 1. Lalu kita sederhanakan hasilnya sehingga menjadi 2 akar 7 plus 2. Keempat, penyelesaian persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Penyelesaian persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak dapat kita selesaikan dengan cara yang pertama dengan cara grafik. Yang kedua,
berdasarkan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak ini di slide sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, penggunaan nilai mutlak X min A sebagai jarak X dari A. Kita lihat contoh soal berikut. Contoh soal 1 kita ambil dengan cara grafik. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Nilai mutlak X plus 2 sama dengan 5. Maka jika diselesaikan dengan cara grafik, ada 3 langkah, yaitu pertama, kita gambar terlebih dahulu grafik pada ruas kiri, yaitu nilai mutlak X plus 2 sama dengan Y. Kemudian kita gambar grafik pada ruas sebelah kanan, yaitu Y sama dengan 5. Kemudian setelah kita gambar grafik tersebut, lalu kita cari titik potongnya. Perhatikan gambar grafik berikut. Untuk grafik Y sama dengan nilai mutlak X plus 2 ditunjukkan pada grafik yang berwarna hijau. Lalu untuk grafik Y sama dengan 5 ditunjukkan pada grafik yang berwarna merah. Kemudian langkah yang ketiga, kita cari titik potongnya. Titik potongnya ada di sebelah sini. Yang pertama dan yang kedua ada di sebelah sini. Maka kita teruskan titik potong tersebut ke sumbu X. Sehingga didapat X sama dengan negatif 7 dan didapat X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tersebut adalah min 7,3. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita akan selesaikan berdasarkan definisi nilai mutlak. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Nilai mutlak 5x min 4 sama dengan 6. Penyelesaiannya adalah nilai mutlak 5x min 4 sama dengan 6. Maka yang berada di dalam nilai mutlak ini, yaitu 5x min 4, dapat bernilai positif 6 atau dapat bernilai negatif 6. Sehingga negatif 4 pada ruas kiri jika kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 4. Ini positif 4. Sehingga di ruas kiri hanya tinggal 5x. Maka nilai dari 5x yaitu sama dengan 10 atau 5x dapat bernilai negatif 2. Negatif 2 berasal dari negatif 6 ditambah 4. Kemudian 10 berasal dari 6 ditambah 4. Maka X bernilai sama dengan 2 atau sama dengan negatif 2/5. 2 berasal dari 10 dibagi 5. Kemudian negatif 2/5 berasal dari negatif 2 dibagi 5. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tersebut adalah 2, negatif 2/5. Contoh yang ketiga, kita akan selesaikan dengan menggunakan jarak. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Nilai mutlak 2x min 3 sama dengan 9. Kita akan selesaikan dengan menggunakan jarak, yaitu kita artikan terlebih dahulu persamaan nilai mutlak tersebut. Nilai mutlak 2x min 3 sama dengan 9 artinya adalah jarak
2x, di sini jarak 2x dari 3 adalah 9. Maka bisa kita tulis, artinya jarak 2x dari 3 adalah 9. Sehingga gambar garis bilangannya menjadi yang di pusat garis bilangan adalah bilangan 3. Kemudian pada ruas sebelah kanan dari bilangan 3 berjarak 9. Kemudian pada ruas kiri bilangan 3 juga berjarak 9. Nah, bilangan tersebut adalah berapa yang mau kita cari? Jarak 9 dari 3 pada ruas kiri yaitu negatif 6. Maka dapat kita tulis sebagai 2x sama dengan negatif 6. Sehingga kita dapatkan nilai x sama dengan negatif 3. Kemudian jarak 9 dari 3 pada ruas kanan adalah 12. Maka 2x sama dengan 12. Sehingga kita dapatkan nilai x sama dengan 6. Maka kita dapat tuliskan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tersebut adalah negatif 3,6. Yang terakhir, contoh keempat. Tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak berikut. Jika kita menemukan persamaan nilai mutlak seperti ini, nilai mutlak 3 plus 2x sama dengan nilai mutlak 4 min x, maka dengan cara apa kita menyelesaikan persamaan tersebut? Yaitu kita gunakan sifat nilai mutlak nomor 2. Pertama, kita tulis terlebih dahulu soalnya. Lalu langkah kedua, nilai mutlak nomor 2 tertulis bahwa nilai mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat. Maka kita dapat kuadratkan masing-masing ruas. Sehingga bisa kita tulis sebagai 3 plus 2x dikuadratkan sama dengan 4 min x dikuadratkan. Kemudian kita pindahkan yang berada di ruas kanan ke ruas kiri. Tujuannya adalah kita membuat salah satu ruas supaya sama dengan 0. Lalu kita ingat kembali persamaan yang pernah kalian pelajari di SMP, yaitu A kuadrat min B kuadrat jika difaktorkan menjadi A plus B dikali A min B. Nah, kita gunakan persamaan tersebut untuk menyelesaikan langkah berikutnya. Dari baris 3 dapat disederhanakan menjadi 3 plus 2x plus 4 min x dikali 3 plus 2x min 4 plus x sama dengan 0. Sehingga kita sederhanakan kembali menjadi x plus 7 dikali 3x min 1 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah x sama dengan min 7 atau x sama dengan 1/3. Sehingga himpunan penyelesaiannya dapat kita tulis kurung kurawal buka min 7,1/3 kurung kurawal tutup.